Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, tentunya kasih-Nya, sukacitanya, kuasanya selalu melimpah dan menyertai kehidupan kita. Itulah yang menjadi doa dan harapan kami bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tidak berhenti-hentinya kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga terang yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Tetap terhubung dengan Tuhan Yesus berarti selalu, selamanya tidak pernah putus dari Tuhan Yesus. Jadi hubungan Tuhan Yesus dan orang-orang yang telah percaya dan menerima dan mengikutinya diibaratkan seperti pohon anggur. Tuhan Yesus sebagai pokoknya dan pengikutnya sebagai ranting-rantingnya. Dari pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa semua pengikutnya harus selalu tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Mengapa pengikut Tuhan Yesus harus selalu terhubung dengan Tuhan Yesus? Alasannya karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, maka diharuskan setiap orang yang telah menerima, percaya dan mengikutinya harus selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah sumber kehidupan mereka. Jadi ranting-ranting yang terputus dari pokoknya akan mati. Ketika ranting-ranting terputus dari pokoknya, seketika itu juga sumber kehidupan yang bersumber dari pokok anggur akan berhenti mengalir. Jadi pokok yang berhenti mengalirkan kehidupan kepada ranting-rantingnya yang telah terputus akan menyebabkan kematian dari ranting-ranting tersebut. Karena ranting-ranting lambat laun akan menjadi layu dan akan menjadi kering dan akhirnya mati. Karena apa? Karena tidak mendapat asupan air dan makanan dan sumber kehidupan dari pokoknya. Jadi sama seperti hubungan yang tidak boleh terputus di antara pokok anggur dan ranting-rantingnya, begitu jugalah dengan hubungan yang tidak boleh terputus di antara Tuhan Yesus dengan semua pengikutnya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi, akulah pokok anggur, kata Tuhan Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah pokok anggur, dan kita para pengikutnya adalah sebagai ranting-rantingnya. Oleh karena itulah Tuhan Yesus menghendaki supaya kita pengikutnya tinggal di dalam Dia, tetap terhubung dengan Dia. Karena pengikutnya yang memutuskan diri dan tidak tetap tinggal di dalam Dia akan tidak mengalami pertumbuhan, akan tidak mengalami kehidupan. Tetapi mereka yang tetap tinggal, yang tetap ada terhubung di dalam Yesus, mereka ini akan menghasilkan buah, bahkan dikatakan buah yang banyak. Jadi buah yang banyak adalah buah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus untuk kita hasilkan, yaitu buah kehidupan yang diubahkan. Jadi ketika kita terhubung dengan Yesus, tetap tinggal di dalam Yesus, kita akan menghasilkan buah yang disebut tadi buah kehidupan kita diubahkan. Kehidupan kita yang diubahkan maksudnya kehidupan kita jadi berpusat kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang diubahkan maksudnya kehidupan kita ini, di mana kita ini dikatakan telah mati bagi diri kita sendiri, dan kita tahu sekarang kita hidup untuk Tuhan Yesus. Sehingga apa dikatakan Kristus hidup melalui kehidupan kita.
dia, maka digenapilah apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa itu terjadi? Karena kita telah terhubung di dalam Yesus, telah tinggal di dalam Yesus. Dan memang Yesus yang mengatakan demikian. Kita harus tinggal di dalam Dia, tetap terhubung dengan Dia, tidak boleh terputus dengan Dia. Karena dengan terputusnya kita dengan Dia, saat itu juga kehidupan itu akan terputus mengalir dalam kehidupan kita. Jadi buah perubahan hidup yang diinginkan Yesus untuk kita hasilkan itu tidak terjadi dengan sendirinya, nggak terjadi begitu saja. Jadi kita harus dengan rela hati, dengan rendah hati. Kita tidak boleh memaksakan diri tanpa paksaan. Kita harus berusaha untuk mengambil keputusan untuk apa? Untuk tinggal dan tetap terhubung dengan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Jadi jika kita tidak tetap tinggal dan terhubung dengan Tuhan Yesus, hidup yang kita jalani akan menjadi seperti ranting-ranting yang terputus dari pokok anggur. Jadi mungkin kita secara fisik, secara lahiriah, secara kasat mata, secara jasmani mungkin kita kelihatannya hidup, tetapi secara rohani sesungguhnya bagi Yesus, jikalau kita tidak di dalam Dia, tidak terhubung dengan Dia, bagi Yesus kita ini mati secara rohani. Jadi Kristus itu dikatakan adalah sumber kehidupan bagi kita. Jadi tetaplah terhubung, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Karena dikatakan seperti kalau kita nggak tinggal di dalam Yesus, nggak terhubung dengan Yesus, kita itu seperti mayat hidup. Kelihatannya hidup secara jasmani, tetapi di dalam alam roh bagi Tuhan, orang yang tidak terhubung dengannya, bagi Yesus itu seperti mayat hidup. Mereka ini seperti dikatakan ranting yang terpisah dari pokoknya. Mungkin mereka kelihatannya sementara, kelihatannya hidup, tetapi lambat laun dikatakan mereka ini akan menjadi layu dan akhirnya menjadi kering, lalu dikatakan dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi Bapak Ibu, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mengambil keputusan untuk tetap tinggal terhubung di dalam Yesus melalui firman-Nya. Kita pegang dan lakukan segala perintah-Nya, karena firman yang kita lakukan akan membersihkan kehidupan kita, sehingga kita berbuah banyak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Buah yang kita hasilkan akan mendatangkan keselamatan bagi kehidupan kita sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal masuk dalam kerajaan surga. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengajar kami pada pagi hari ini supaya kami tetap terhubung dengan Tuhan Yesus. Kami tidak mau lepas dari Tuhan Yesus. Kami mau tetap tinggal di dalam Yesus karena Engkau adalah pokok yang menjadi sumber kehidupan bagi kami, pengikut-Mu sebagai ranting-rantingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, buatlah kami dengan kekuatan-Mu Tuhan Yesus untuk menghasilkan buah yang seperti Engkau mau, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa, semakin segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, supaya ketika kami melakukan firman-Mu, kami dapati Tuhan, kami mengalami perubahan hidup, di mana hidup kami bukan lagi daging kami yang hidup, tetapi Roh-Mu yang berkuasa di dalam kami. Engkau yang memimpin kami, mengendalikan kami, sehingga Tuhan kami semakin hari semakin serupa, segambar dengan yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami sedang berjalan dari dunia yang fana ini menuju kerajaan surga yang kekal, yang Tuhan sediakan bagi kami yang percaya kepada Engkau. Oleh sebab itu, biarlah kami belajar untuk memfokuskan hidup kami kepada Tuhan Yesus, bukan hanya fokus kepada dunia ini, tetapi kami mengutamakan selama di dunia ini kami juga harus memfokuskan terlebih kepada Tuhan Yesus, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau, tetap terhubung dengan Engkau Tuhan. Dengan demikian hidup kami akan menuju kehidupan yang kekal, masuk dalam kerajaan surga seperti yang Tuhan Yesus janjikan bagi kami yang mengikuti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih, dan segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, itulah yang menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.